Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Titus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Titus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Titus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Hendaklah mereka menunjukkan bahwa mereka selalu bersikap baik dan setia, supaya dengan sikap mereka itu, orang memuji ajaran tentang Allah, Penyelamat kita. Renungan hari ini berjudul Demi Kepentingan Injil, ditulis oleh Karen Huang. Pada tahun 1916, Nelson baru saja lulus dari Fakultas Kedokteran di Virginia, Amerika Serikat, tempat kelahirannya. Di tahun yang sama, ia dan istri yang dinikahinya 6 bulan sebelumnya tiba di Tiongkok. Pada usia 22 tahun, ia menjadi dokter bedah di Love and Mercy Hospital, satu-satunya rumah sakit di daerah yang berpenduduk tidak kurang dari 2 juta orang. Nelson dan keluarganya tinggal di sana selama 24 tahun, memimpin rumah sakit, melakukan berbagai tindakan operasi, dan mengabarkan Injil kepada ribuan orang. Nelson Bell semula dijuluki iblis asing oleh mereka yang mencurigai orang asing. Tetapi ia akhirnya dikenal sebagai The Bell yang mengasihi orang Tiongkok. Putrinya, Ruth, kelak menikah dengan penginjil bernama Billy Graham. Meski Nelson adalah ahli bedah dan guru Alkitab yang cemerlang, bukan keahliannya untuk menarik orang banyak kepada Yesus, melainkan karakter dan caranya menghidupi Injil. Dalam surat kepada Titus, sang pemimpin muda non-Yahudi yang melayani jemaat di Kreta, Rasul Paulus berkata bahwa hidup serupa Kristus sangatlah penting, karena itu dapat membuat orang memuji ajaran tentang Allah, Penyelamat kita. Namun kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kasih karunia Allah menolong kita untuk menahan diri, tulus dan setia kepada Allah, yang mencerminkan kebenaran iman. Banyak orang di sekeliling kita masih belum mengetahui kabar baik tentang Kristus, tetapi mereka mengenal kita. Semogalah menolong kita untuk mencerminkan dan mengungkapkan pesannya dengan cara yang patut dipuji. Sahabat ODB, apa yang dapat Anda pelajari dari hidup orang-orang yang tampaknya
menarik orang kepada Injil. Dan apa yang perlu Anda lakukan atau berhenti lakukan agar Injil menarik bagi orang lain? Allah yang penuh kasih, tolonglah aku untuk menjadi teladan Injil yang baik. Tolonglah aku untuk menarik orang-orang kepadamu. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman